Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cici Tarot ya. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini ya. Oke teman-teman, banyak yang request Cici, kira-kira dia ini sudah menjalani karma atau tidak ya. Karena dia sangat menyakitkan aku dan dia sudah banyak menyakiti hatiku dan menghancurkan hidupku. Nah, ini banyak request masuk. Oke lah teman-teman, biar kamu seneng, akan saya bantu membacakan request kalian ya. Apakah dia sudah menjalani karma atau belum ya? Oke. Saya akan shuffle kartunya dulu ya. Apakah dia sudah menjalani karma atau belum ya? Dia orangnya sedang menyakiti kamu ya. Ya, tiba-tiba dia meninggalkan kamu, menikah dengan orang lain, atau dia mengghosting kamu tiba-tiba tanpa perasaan. Dia lebih banyak menyakiti kamu. Kira-kira dia sudah menjalani karma atau belum ya? Oke. Bagaimana keadaan dia yang sudah banyak menyakiti kamu di sana? Orang yang sedang kamu fokuskan, apakah dia sudah menjalani karma atau belum ya? Oke, apakah dia sudah menjalani karma atau belum sekarang ini? Oke. Oke, apakah dia sekarang ini sudah menjalani karma atau belum? Yang jelas kondisinya di sana, walaupun dia dengan orang lain, tapi kondisinya toksik ya. Dan sebetulnya dia tidak menyadari kalau dia ini sebetulnya sudah menjalani karma ya. Karena apa? Apapun yang sudah dilakukan sama dia, dia berharap kehidupannya lebih baik, kehidupan lebih sukses, lebih sukses, lebih segalanya, ternyata tidak bisa seperti apa yang diharapkan, sehingga ya kondisinya ya kalaupun masalah ekonomi ya begitu-begitu saja ya. Jadi belum ada sesuatu yang dia banggakan, dan lebih banyak dia ini kondisinya redup ya sekarang ini, tapi dia tidak sadar karena dia ini tipe orang ego. Jadi walaupun dia ini sudah menjalani karma, dia tidak sadar akan hal itu ya. Padahal karma itu sudah nyata dia jalani ya. Oke. Sebetulnya dia kepingin sukses, kepingin ekonominya bagus, kepingin apa ya, mungkin terutama berharap ekonomi dia bagus ya. Jadi gimana caranya bisa dia bisa menunjukkan kepada kamu atau kepada lingkungan bahwa berharap bagaimana bisa keinginan untuk mewujudkan bagaimana ekonominya bagus, stabil, tetapi ya kondisinya itu saja ya. Dia lebih banyak ya sakit hati dengan kondisi dia karena ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Dan dia baru sadar ya sekarang ini. Ya kemarin dia tidak sadar menjalani karma. Lama-lama juga sadar bahwa dia iya ya, kenapa kok rezekiku seret ya. Kenapa ya aku harapanku pekerjaanku sukses, harapku pekerjaanku ini karir bagus, ternyata ya begini-begini saja. Pekerjaan banyak masalah, kalaupun dia punya anak buah ya anak buahnya banyak masalah, sehingga lebih banyak ruwet ya, lebih banyak ruwet yang dia alami terutama di pekerjaannya. Kalaupun memang pekerjaannya tidak ada masalah, ya dia masalah dengan hatinya, dengan lingkungannya. Mungkin kalau kemarin-kemarin itu di lingkungannya dia ini di lingkungannya ini dia mungkin sama kamu kemarin tuh ya namanya lumayan bagus lah ya, seperti itu. Ada yang perlu dibanggakan seperti itu. Nah, sekarang ini dia tidak ada yang dibanggakan karena apa? Ya, kalaupun
sekarang ini mungkin saja yang biasanya naik kendaraan besar ya, atau mobil, dia tidak naik mobil. Kalau biasa naik sepeda motor, dia tidak naik sepeda motor. Nah, lebih banyak penurunan ekonomi seperti itu sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ya meratapi, menyesal, sedih. Nah, dia baru sadar sekarang ini ya. Kemarin itu dia tidak sadar akan kena karma. Dipikir dengan menyakiti kamu tidak ada karma, biasa-biasa saja, makanya dia mungkin bagi dia yang ego ya, kelihatan kamu lihat baik-baik saja, di depan lingkungan kelihatan baik-baik saja, sebetulnya dengan berjalannya waktu baru, nyata bahwa karma itu nyata sudah dialami dia ya. Inilah orang yang sudah menyakiti kamu. Jadi dia pagi, siang, dan malam dia lebih banyak merenung, diam, dan dia tidak lebih banyak kontak dengan masyarakat, tidak kontak dengan teman-temannya karena dia merasa ya itu tadi nanti pas ditanya, kamu dulu sama itu enak loh, sekarang kamu sekarang begini." Nah, seperti itu. Sehingga dia tidak sanggup ditanya yang aneh-aneh gitu ya, sehingga dia mau tidak mau ya lebih baik diam dan menutup diri. Nah, seperti itu. Terutama kalau mungkin ini bagi kalian yang sudah menikah ya, kemudian cerai. Nah, mungkin dengan kamu satu rumah ya, mungkin dengan keluarganya, itu kamu lebih terbuka ya, ada tamu, ada apa, itu lebih terbuka, ada saudara dan lain-lain. Nah, sekarang ini lebih tertutup karena apa? Dia malu, kalau tidak tertutup malu, nanti malah ditanya ini itu, dia tidak sanggup menjawab ya, karena memang orang ego, dia akan menyembunyikan perasaannya. Dia akan menutup rapat-rapat jati dirinya atau rahasia dirinya atau rahasia hatinya atau rahasia juga berkaitan dengan pekerjaan ya. Ya kelihatan perlinte ya dan kelihatan sukses dilihat orang. Nah, tapi sebetulnya tidak demikian. Dia hanya pinter pemain watak ya menyembunyikan sehingga dia kelihatan baik-baik saja. Nah, sebetulnya dia ini betul-betul sudah merasakan kena karmanya dia ya. Terutama dia ini sekarang ini kepikiran ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin kamu ditinggalkan ya, ditinggalkan kemudian dia berkomitmen dengan orang lain, dia lebih banyak kepikiran karena menyesal, karena meratapi, sedih gitu ya, karena apa ya, kenapa ya rezekiku ini kok seret banget, kenapa ya hidupku ini kok koyo hampa banget ya, padahal aku sebetulnya maunya ini. Setelah aku jalani kok nggak bisa ya bahagia. Nah, dia akan mengalami hal terburuk seperti itu ya. Mau tidak mau kalau dia yang sudah menikah, ya oke, ya tetap dijalani. Enak nggak enak ya tetap jalan. Nah, gimana kalau nggak dijalani? Kalau sudah terlanjur menikah. Nah, apalagi kalau ada yang pasangannya di sini ada ini ya, hamil ya, ya, atau hamil ya. Jadi di sini kalau ada yang hamil ya mau tidak mau, seperti itu ya. Ada juga berkaitan dengan karena mungkin dengan kamu kemarin tarik ulur ya berkaitan dengan komitmen karena dia tidak memberikan komitmen atau dia tidak bisa memberikan komitmen kepada kamu, dia menghilang. Nah, tiba-tiba menyakiti kamu dan dia dengan orang lain. Nah, dia sedih ya. Sebenarnya dia kepingin banget apa ya, ada sebuah perubahan baik berkaitan dengan kehidupannya. Itulah kenapa dia meninggalkan kamu. Nah, ternyata dengan berjalannya waktu, nah ternyata dia ragu akan komitmennya sekarang dengan orang lain. Dia ragu apakah dia bisa sukses dengan orang lain ini atau tidak. Ini yang membuat dia sekarang kebingungan ya. Dia sedih banget setelah meninggalkan kamu, dia pilih orang lain. Dia sekarang ini ada perasaan di mana perasaannya sekarang ini merasa apa ya? Merasa terbelenggu, merasa menyesal, merasa sedih, bete. Jadi satu ya. Karena dia tidak yakin dengan kondisi sekarang komitmennya
dengan orang lain ini bisa sukses seperti kamu. Nah, karena sudah terlanjur berpisah, yaitu tadi, yang kemarin kamu itu asik banget gitu ya sama dia, nah sekarang dia tidak bebas. Sehingga, karena memang orang ego ya bisanya cuma diem, tapi dia juga sering overthinking karena keadaan ini ya. Dia kepengen happy tapi, harapannya dia kepengen happy, mengejar impiannya, tetapi kondisi dia tidak sesuai dengan harapan. Sementara, dengan kamu itu kamu tulus ya, kamu tulus, kamu, mau berjuang, memberi dengan ketulusan. Nah, seperti itu. Nah, di saat dia dengan yang lain, dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Sehingga inilah karma nyata buat dia lebih banyak sedih, lebih banyak galau, lebih banyak, merenung, lebih banyak diam karena keadaan. Dia mau merubah situasi tidak bisa sehingga, karena apa ya, sudah terlanjur berkomitmen dengan yang lain, ya akhirnya mau tidak mau ya, dia cuma bisa meratapi, menyesal begitu ya. Penyesalan demi penyesalan dia sekarang, sedang dia rasakan ya. Dan inilah dia yang sudah menyakiti kamu, mendolimi kamu. Dia merasakan hidupnya di sana tidak happy karena selalu kepikiran. Dia selalu merasa bersalahnya terhadap kamu sampai sekarang. Dan dia lebih banyak, penderitaan yang dia rasakan ya, di sini sehingga dia mau tidak mau ya harus dipendam penderitaan itu, mau bilang sama orang ya gengsi, nah begitu. Sehingga penderitaan itu betul-betul dia pendam, dia rasakan karena, malunya dengan kamu ya. Ya malunya dengan kamu dipikir meninggalkan kamu lebih baik, ternyata tidak demikian ya. Ya kalaupun meninggalkan kamu mungkin lebih lebih baik, lebih dapat orang yang lebih melebihi kamu, ternyata tidak demikian ya. Justru, mendapatkan orang yang, di bawah kamu sehingga dia merasa menyesal ya karena tidak sesuai dengan harapan dia, seperti itu. Ya karena gimana ya namanya, semua kembali lagi, karena emosi ya, kalau menentukan sikap dengan emosi akhirnya ya begini, menyesal ya, tidak sesuai dengan harapan, menyesal, akhirnya jadi bumerang untuk diri sendiri. Yang diharapkan bisa baik, ternyata yang dia temui adalah sebuah kegagalan atau sebuah, apa ya, kayak penyesalan ya, yang diharapkan tidak sesuai. Sehingga dia yang mau tidak mau ya memendam perasaannya dia saja sampai sekarang. Jadi lebih banyak gelisah ya. Oke, terutama ekonomi dia ya, kelihatannya dia merasakan kalau rezekinya seret ya gara-gara dia menjalani karma nyata. Oke. Inilah sahabatku karma nyata dia yang dia alami. Walaupun dia tidak sadar menjalani karma, tapi inilah karma nyata dia bahwa dia tidak happy dan menutupi jati dirinya untuk menutupi apa yang sudah terjadi bahwa dia sebetulnya hidupnya tidak happy. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Salam dari Cici, bye-bye.